Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka edisi 2022, bab 2 KPK dan FPB. Kita akan membahas bagian E, menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktor prima. Kita akan bahas ini di halaman 53 sampai dengan 59. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian E, menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktor prima. Yang pertama kita bahas bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan satu bukan termasuk bilangan prima. Contohnya bilangan prima terkecil yang kita ketahui adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Saringan Eratosthenes. Bagaimana menentukan bilangan prima? Seorang ahli matematika dari Yunani, Eratosthenes mengenalkan cara sederhana untuk menentukan bilangan prima. Cara tersebut dikenal dengan istilah saringan Eratosthenes. Nah, seperti ini ya. Teknik saringan Eratosthenes adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya. Hapus 1, ambil 2 dan semua bilangan kelipatan berikutnya. Ambil 3 dan hapus semua bilangan kelipatan 3 berikutnya. Ambil 5 dan hapus semua bilangan kelipatan 5 berikutnya. Ambil 7 dan hapus semua bilangan kelipatan 5 berikutnya. Ambil 7 dan hapus semua bilangan kelipatan 7 berikutnya. Ambil 11 dan hapus semua bilangan kelipatan 11 berikutnya. Proses ini belum selesai. Lakukan terus dengan mengambil bilangan prima selanjutnya sampai sudah tidak ada lagi bilangan yang dapat dihapus. Dari bilangan 1 sampai 100 ada berapa bilangan prima yang teman-teman temukan. Kemudian sekarang kita ke bagian kedua, menyatakan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan prima. Suatu bilangan ternyata dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan prima. Cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima disebut faktorisasi prima. Nah, contohnya faktorisasi prima dari 12 dan 30 adalah sebagai berikut. Ya, 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Lalu 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Bagaimana cara menentukan faktorisasi bilangan prima yang lebih besar? Misalnya 196 dan 300. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan pohon faktor. Yuk kita perhatikan. Jadi, untuk bilangan ini, sebelah kiri adalah pembaginya. Pembaginya ini adalah harus merupakan bilangan prima ya. Kemudian contohnya 196 dibagi 2 adalah 96. Ya, kemudian dibagi 2 lagi berarti adalah 49. Ketika sudah tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 5, berarti bisanya dibagi 7 ya. Dibagi 7 hasilnya 7. Artinya faktorisasi prima dari 196 adalah 2 kali 2 kali 7 kali 7. Kemudian kalau yang 300 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. Yuk berdiskusi. Coba pikirkan cara membuat pohon faktor tersebut. Presentasikan hasil temuan kalian di depan kelas. Lalu bandingkan hasil temuan kelompok kalian dengan kelompok lain. Selanjutnya, bagaimana kelompok pohon faktor dari 270? Kalian boleh membuat bentuk pohon faktor yang berbeda dengan pohon faktor seperti contoh, asalkan tetap memenuhi kaidah secara pembuatan pohon faktor yang benar. Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita coba temukan KPK dan FPB dari 72 dan 96. Nah, menuliskan faktorisasi primanya yaitu 72 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 150 itu adalah 2 kali 3 kali 5 kali 5. Nah, di sini yang diwarnai adalah 2 dan 3 ya yang memiliki nilai yang sama. Kemudian kita tuliskan bilangan prima yang memiliki pasangan cukup sekali saja.
Kemudian tuliskan semua bilangan prima yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita kalikan semua bilangan prima tersebut. Hasil perkalian semua bilangan tersebut merupakan KPK dari 72 dan 150. Ya. Seperti ini contohnya. Kita tuliskan bilangan prima yang memiliki pasangan cukup sekali saja. FPB merupakan hasil kali bilangan tersebut, ya. Seperti ini. Jadi FPB dari 72 dan 50, 150 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk bilangan-bilangan dengan hasil faktorisasi prima tidak memiliki bilangan prima yang berpasangan, maka FPB-nya adalah 1. FPB dari bilangan 15 dan 12 adalah 1. Karena 15 adalah 3 kali 5, 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Tidak ada bilangan prima yang berpasangan di sini ya. Sekarang menggunakan pembagian berulang. Yuk kita lihat caranya. Jadi di sini contoh pembagi primanya ada di sebelah kiri, bilangannya ada 72 dan 150. Nah, menuliskan semua bilangan yang akan dicari KPK dan FPB-nya. Semuanya habis dibagi 2 di sini ya. Ini kemudian ini untuk yang berulang kayak gini nih berarti dia tidak bisa dibagi 2 ya. Kemudian hanya 36 yang habis dibagi 2. Bilangan 75 tetap dituliskan 75 di baris selanjutnya. Aturan ini berlaku untuk pembagian bilangan lainnya. Jika tidak habis dibagi dengan suatu bilangan, maka tuliskan bilangan yang sama di baris selanjutnya. Jika baris terakhir hasilnya adalah 1, maka langkahnya sudah selesai. Nah, berarti di sini KPK dari 72 dan 150 adalah hasil perkalian semua pembagi prima pada pembagian berulang tersebut. Yang ada di sini tadi ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 yaitu 1800. Kemudian kalau FPB-nya adalah hasil kali bilangan prima yang membagi habis 75 dan 150 yaitu 2 kali 3. Sekarang kita ayo berlatih. Nomor 1, tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Nomor A ya. Nomor 1 bagian A. 60 ya, itu kita bagi 2 berarti 30. Masih bisa kita bagi 2 lagi 15. Sudah tidak bisa dibagi 2 jadi kita bagi 3. Bagi 3 berarti 5. Sudah habis ya. Lalu kalau yang B berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Yang B adalah 96. Nah, 96 ini kita bagi 2, 48. Kita bagi 2 lagi, 24. Bagi 2 lagi 12. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 6. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 3. Jadi faktorisasi primanya di bawah ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, biar nggak salah. Kemudian nomor 2, tentukan KPK dan FPB dari bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima dan cara pembagian berulang. Nah, ini Karina kan buatkan tabelnya di sebelah kanan ya. Oke, kita besarkan dulu. Yang nomor A. Nah, pembagi primanya yang pertama adalah 2. Ya, 42 dibagi 2, 21, 60 dibagi 2, 30. Lalu sudah tidak bisa berikutnya ini kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 3. Oh, kita bagi 2 lagi karena 60 bisa dibagi 2. Ya, 42 nggak bisa, jadi tetap kita taruh 21 di sini. Ya, kemudian yang ini 30 dibagi 2, 15. Habis itu kita bagi 3. Ya, 21 dibagi 3 itu 7, 15 dibagi 3, 5.
Lalu kita masih bisa bagi 5 yang sebelah kanan yang 60 ya. Dibagi 5 sisa 1, terus yang ini kita bagi 7 sisa 1. Jadi ini udah selesai. Jadi kalau dengan cara apa tadi yang satu lagi, faktorisasi prima yang ini ya. 42 itu 2 kali 3 kali 7, kalau 60 itu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah kemudian FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. KPK-nya berarti kita kalikan semuanya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7, yaitu 420. Nomor B-nya ini ya, 27 dibagi 3 9, 81 dibagi 3 27, 9 dibagi 3 3, 27 dibagi 3 9, 3 dibagi 3 1 habis, 9 dibagi 3 3, 3 dibagi 3 1. Jadi untuk FPB-nya kita cari tahu setelah kita tentukan cara yang satunya lagi ya. 27 itu faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 3. Kalau 81 3 kali 3 kali 3 kali 3. Artinya FPB-nya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Lalu KPK-nya 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya sama dengan 81. Kemudian nomor C. Nah, nomor C ini 6, 10, dan 15 ya. Kak Rina capture lagi. Oke, yang C kita lihat, kita boleh lihat yang cara faktorisasi dulu. 6 itu 2 kali 3, 10 itu 2 kali 5, 15 itu 3 kali 5. Nah FPB-nya adalah 1 karena tidak ada pembagi prima yang sama di ketiga bilangan. Kalau yang ini 2 sama 2 sama, ini 3 sama 3 sama, ini sama, tapi 3 nggak ada di sini, 2 nggak ada di sini gitu ya, nggak ketemu, jadi dia FPB-nya 1. Kemudian KPK-nya kita kali semua, 2 kali 3 kali 5 yaitu 30. Nah kalau menggunakan tabel seperti ini ya. Kemudian yang D 7, 18, dan 33 ya. Nah faktorisasinya adalah untuk 18, untuk 7 itu 1, 7 saja. Lalu 18 itu 2 kali 3 kali 3, 33, 3 kali 11. Ini juga FPB-nya 1 karena nggak ketemu semuanya ya. Lalu KPK-nya kita kalikan semua, 1386. Kemudian yang E 30, 64, dan 86. Faktorisasi primanya adalah untuk 30 2 kali 3 kali 5, 64 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk 86 itu 2 kali 43. Ya, jadi FPB-nya adalah 2 ya, yang ada di semuanya tuh yang ini 2. Lalu KPK-nya kita kalikan 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 43, yaitu 41.280. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.